Anti Korupsi Kelompok 6. Hai guys, jadi sebelumnya kan ada pepatah yang bilang tak kenal kata sayang. Jadi kenalin nama saya Sudaneka. Nah, di sini saya mengundang beberapa teman saya. Yang pertama ada Juniata Furadazanyanti, Kalisa Marsyaika Tanasi, dan Rauda Tuzana. Oke, karena kita udah kenalan, kita akan bahas apa sih hari ini? Oke, topik pembahasan kita kali ini cukup menarik nih teman-teman, di mana kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi sendiri yaitu tentang merupakan hal yang sangat umum kita ketahui guys. Benar banget nih Nia, nggak bisa dipungkiri kalau bahwasanya korupsi itu merupakan suatu hal yang sudah pernah kita ketahui. Nah, pas banget nih teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa orang melakukan korupsi dan apa saja yang mendasari mengapa perilaku melakukan tindakan mereka tersebut? Ya juga ya, kadang suka mikir, kok ada oknum yang korupsi gitu? Padahal dimana kan mereka tuh merugikan banyak orang. Nah, pas banget nih sama topik kita kali ini teman-teman. Topik kita kali ini menyinggung tentang Ghosn Theory. Nah, teman-teman juga tinggal tahu kan apa tuh Ghosn Theory? Nah, Ghosn Theory itu akan lebih jelasnya lagi. Nia akan menjelaskan lebih lanjut apa tuh Ghosn Theory. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu dimaksud dengan Ghosn Theory. Ghosn Theory ini dicetuskan oleh Jack Glons, di mana Ghosn Theory ini merupakan teori di mana ada 4 faktor penyebab seseorang itu melakukan korupsi. Ada GERD, need, disclosure, sama opportunity. Pertama saya akan menjelaskan tentang GERD itu sendiri atau keserakahan. Keserakahan ini di mana pelaku merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya sekarang. Nah, disinilah opportunity ini menjadi jendela momen atau penghubung kesempatan di mana seseorang itu bisa melakukan korupsi, tindak korupsi. Oke, 2 poin lainnya akan saya serahkan kepada Lisa. Makasih Nia, saya akan melanjutkan 2 poin dari teman saya, yaitu need sama disclosure. Need itu sendiri suatu sikap yang mendasari mental seseorang dan mendesak mereka untuk harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan disclosure itu sendiri merupakan sebuah hukuman dan juga sanksi yang diberikan kepada para koruptor yang sebenarnya tidak memberikan efek jerah ini. Wah, ternyata penyebab korupsi itu terbagi 4 ya. Kayak yang tadi udah dijelaskan sama Nia dan Lisa, yaitu opportunity, need, greed, dan disclosure. Nah, sekarang mungkin bisa kali kita ambil contoh di sekitar kita. Ya, salah satu contohnya itu bantuan sosial ya, COVID-19 yang dilakukan oleh Bapak mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Peter Batubara ya teman-teman. Wah, boleh banget kasus itu, apalagi sempat heboh kan di sosial media. Jadi selama pandemi itu banyak masyarakat yang berpengaruh, banyak masyarakat yang berpengaruh terhadap ekonominya. Jadi ada etiket baiknya dari pemerintah menyalurkan dana sebesar 300.000 untuk per orang. Akan tetapi sayangnya Bapak mantan menteri ini, beliau mengambil 10.000 dari 300 per orang itu. Ya, beliau juga menerima suap dari perusahaan swasta yang apabila diakumulasi itu sekitar 17 miliar. Wow, ya banyak juga ya. Oh iya, kalau dilihat-lihat nggak sedikit sih yang diambil dari Bapak mantan Mensos ini. Apalagi dia ambilnya dari masyarakat, di mana banyak masyarakat yang kurang mampu lebih membutuhkan banget tuh bansos di masa-masa saat itu. By the way, mungkin bisa kali kita kaitkan kasus korupsi ini sama Ghosn Theory yang kita bahas tadi. Kalau menurut saya pribadi, penyebabnya yaitu greed sama opportunity deh. Kalau menurut kalian? Berarti sebenarnya saya juga setuju sih dengan pendapat kamu tentang seseorang itu melakukan tindakan korupsi itu didasari dengan 2 poin ini, yaitu GERD dan opportunity. Perlu Anda ketahui bahwa GERD yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa GERD itu adalah keserakahan dan opportunity adalah kesempatan. Di sini saya akan kaitkan dengan kasus tadi yang dijelaskan oleh Rauda tentang bansos sosial. Jadi
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang GERS atau keserakahan. Perlu Anda ketahui bahwa beliau ini dia merupakan public figure yang berkecukupan, yang bisa, bahkan nih, beliau ini bisa menjadi public figure di dalam bidang politik. Tetapi kemudian dia diberikan kesempatan nih untuk menghandle dana untuk bantuan sosial gitu kan. Tapi ya namanya dalam bentuk uang, pasti pada dasarnya manusia itu pasti akan tergiur dan melakukan korupsi gitu. Kemudian opportunity itu kesempatan ya teman-teman. Beliau diberi amanah untuk untuk menangani dana tersebut, tetapi beliau mengambil kesempatan itu dengan mengambil sedikit demi sedikit ya dana yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Akan tetapi beliau tidak amanah dalam menyalurkan dana tersebut. Wah, ternyata itu toh yang mendasari si bapak mantan Mensos itu melakukan korupsi. Kalau berdasarkan GAN teori. Tapi guys, pernah mikir nggak sih kenapa korupsi itu nggak boleh kita lakuin? Nah, seperti yang kita tahu, yaitu korupsi itu perilaku yang nggak jujur, egois, dan bahkan ilegal. Intinya buruk deh. Bisa apalagi kalau udah merusak, menggelapkan, dan menyalahgunakan aset dan uang negara seperti bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Bahkan kalau di search, ternyata dengan melakukan korupsi itu, orang yang awalnya bermoral bisa jadi nggak bermoral loh. Teman-teman udah mengetahui kan kenapa kita nggak boleh melakukan tindak korupsi itu sendiri. Nah, sekarang kita berempat di sini mau mengajak teman-teman untuk menumbuhkan sikap anti korupsi dalam diri kita sendiri gitu. Jangan takut teman-teman, nggak sulit kok untuk menumbuhkan Sikap anti korupsi. sikap anti korupsi di diri kita sendiri ya teman-teman. Contoh salah satu contoh terkecil itu yaitu jangan menyontek teman-teman pada saat ulangan loh. Pasti banyak banget teman-teman yang menyontek. Bener banget, bener banget bener. Jangan ya teman-teman. Itu juga salah satu sikap yang sangat penting untuk kita terapkan di diri kita sendiri ya teman-teman. Wah, nggak kerasa nih, kayaknya baru aja tadi kita kenalan, tapi kayaknya cukup sampai di sini aja deh kita bincang-bincangnya. Semoga apa yang tadi kita jelaskan dan kita paparkan bisa kalian amalkan ya. Terapkan di diri kalian masing-masing ya teman-teman. Ingat, anti korupsi. Oke, jadi mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bye-bye.